Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rawati dari kelas konsentrasi akuntansi keuangan dan auditing 1. Di sini sesuai tugas yang diberikan oleh ibu dosen kami, saya akan wajib menjelaskan tentang modul 1, di mana materinya adalah perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian internal atau internal control kuesioner atau ICQ. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan pada bagian modul 2, yaitu pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan pada modul 1. Nah, sebelum masuk ke penjelasan modul 1, kita harus tahu dulu apa sih itu audit, apa tujuannya, apa risikonya, dan persiapan untuk audit. Nah, audit itu adalah kegiatan peninjauan kembali data-data yang konkret dalam suatu laporan keuangan agar laporan tersebut lebih terlihat lebih akurat, dan data-data yang ditulis sendiri dalam laporan diperiksa secara detail, apakah di sini dilihat apakah ada yang salah atau melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Sukrisno Agus yang mengatakan bahwa risiko audit itu adalah sesuatu yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Risiko dalam auditing ini bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Nah, risiko audit itu terbagi atas 3 komponen, yang itu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Nah, sebelum memasuki penugasan penandatanganan audit itu, dalam kasus ini pada perusahaan PT Peta yang berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta Timur. Perusahaan tersebut adalah perusahaan jual mebel khususnya Springbed, di mana informasi tambahan tentang sejarah dari perusahaan dan organisasi dapat dilihat di berkas permanen tersebut. Kantor Akuntan Publik atau KAP, Edson dan rekan telah memeriksa laporan tahunan PT Peta sejak tahun 2018, di mana di akhir tahun 2019 Wahyudi Malik sebagai auditornya telah mengundurkan diri dari KAP Edson dan rekannya. Nah, di sini dalam hal ini saya sendiri diangkat menjadi senior auditor in charge, menggantikan Herman untuk pemeriksaan PT Peta pada tahun buku 31 Desember 2019. Nah, sebelum itu Herman telah menyelesaikan audit interim untuk PT Peta, di mana dia telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal dengan manajer keuangan dan akuntansi PT Peta, Bapak Denny, pada tanggal 13 Desember 2019, dan selalu mengupdate pengendalian internalnya. Di sini saya diminta untuk membantu menyiapkan audit proses. Nah, di sini pada modul 1 saya diminta untuk membuat kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi pada tahun berjalan dan juga tahun lalu berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien, di mana klien saya sendiri itu PT Peta. Nah, di sini di mana pada halaman 9 data yang terkait dengan laporan neraca itu dipindahkan dan dibuatkan kertas kerja neraca seperti ini, di mana dipindahkan aset lancar, kas, dan setara kas, dan ditetapkan sesuai kode referensi yang telah ada pada halaman 4, dan juga per auditnya dan juga per kliennya seperti ini. Begitu juga untuk laporan neracanya kita pisahkan untuk bagian aset lancarnya dan juga kewajiban lancarnya. Dan juga untuk laporan laba ruginya kita pindahkan juga. Lanjut masuk ke prosedur penelaan analisis, di mana untuk data yang sebelumnya dibuatkan kertas kerja kita pindahkan ke prosedur penelaan analisis neraca. Dan di sini untuk rupiah dan persennya, untuk mendapatkan hasil rupiah, di mana kita hasil dari per klien 31 bulan 12 2019 kita kurangkan dengan per audit 31 bulan 12 2018. Hasilnya itu 19.024.557. Contohnya lagi untuk piutang dagangnya, cara mendapatkan rupiahnya yaitu sama dengan per klien 31 Desember 2019
sebanyak Rp898.725.250 dikurang dengan per audit 2018 sebanyak Rp846.792.298 sehingga hasil rupiahnya itu menghasilkan Rp51.932.952. Dan untuk mendapatkan hasil persennya di mana sama dengan hasil dari rupiah tadi. Untuk kas dan setara kas, hasil dari rupiahnya itu sebanyak Rp19.024.575. Kita beri tanda CO, di mana tanda CO itu Tichmark standarnya dari perkalian atau pembagian yang diletakkan di samping kanan hasil perhitungan. Selanjutnya pindah di kewajiban lancar. Tabel data-data yang ada di kertas kerja neraca pada kewajiban lancar kita pindahkan, dan juga sama halnya tadi untuk mendapatkan rupiah kita kurangkan dengan perkelayan 2019 dan juga per audit 2018, dan untuk mendapatkan persen kita hasil dari rupiah itu kita bagi dengan per audit 2018. Begitu juga untuk laporan prosedur penilaian analisis laba rugi. Lanjut ke modul 2 yaitu pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Sebelum memulai mengisi dan mengerjakan tugas yang ada pada modul 2, yang dimana terlebih dahulu kita harus membaca dan memahami semua informasi yang telah disampaikan pada bagian modul 2 serta dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh PT Peta secara keseluruhan yang berkaitan dengan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Pada halaman 28 dimana terkait dengan prosedur audit untuk siklus piutang usaha, pajak pertambahan nilai, dan penjualan. Jika dalam tabel ini, dalam tabel prosedur audit, jika terkait dengan KKP yang diberikan, maka kita tandai centang atau ya, dan jika tidak atau merasa cukup, kita tandai kurang. Dan jika sudah di sini pada piutang usaha per klien 31 bulan 12 2019 terdapat Rp898.725.250 di mana terdapat di bagian pare yaitu CR-nya 340. Dan untuk mendapatkan hasil per audit 2019-nya yaitu dengan mengurangkan per klien 2019 senilai piutang usaha Rp898.725.250 dikurang dengan bagian pare bagian kreditnya yaitu Rp342.400.000 sehingga menghasilkan per audit Rp556.325.000. Nah, untuk halaman 60 dari kertas kerja ini, di mana dalam pengisiannya cukup memposting ulang angka dari jurnal koreksi. Maka dari itu kuncinya di sini, kunci dari kertas kerja ini terletak pada jurnal koreksi yang ada pada halaman 61, sehingga kita dituntut benar-benar membuat jurnal koreksi secara benar, dan jika salah maka pengisian dalam halaman 61 untuk mendapatkan hasil dari parenya itu kita ambil dari jurnal koreksi pada halaman 61, di mana di sini terdapat beberapa PT yaitu Toko Flamingo. Yang terdapat pada Toko Flamingo itu piutang niaganya yaitu 13.500.000, kita pindahkan ke posisi pare bagian CR. Begitu juga perusahaan. Untuk mendapatkan hasil per auditnya 2019 itu kita kurangkan hasil per klien 2019, kita kurangkan dengan bagian pare yang ada pada kolom CR. Halaman 62 di sini kita diminta untuk mengisi alamat, hasil konfirmasi perbedaan serta penerimaan setelah tanggal neraca. Alamatnya itu kita ambil dari dokumen-dokumen yang ada pada modul 2. Untuk hasil konfirmasinya itu juga kita untuk hasil konfirmasi yang kategori CB itu hasil konfirmasi yang cocok, dan untuk kategori RD yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok, dan untuk kategori NR itu artinya hasil konfirmasi yang tidak mempunyai. Oke, dari kertas kerja ini terdapat
pada halaman 62, di mana inti dari pengisiannya yaitu kita dapat melihat dari hasil konfirmasinya. Apakah perusahaan itu mengkonfirmasi atau tidak, atau juga memiliki perbedaan dari hasil tersebut. Perbedaan dari hasil tersebut kita lihat di halaman yang ada pada dokumen-dokumen yang ada pada modul 2, di mana kita dapat melihat perusahaan kita melakukan adanya penerimaan setelah tanggal. Contohnya di sini pada hasil konfirmasi kategori CB yang dimana sudah cocok, yang kliennya di sini PT Bengkulu. Alamatnya Jalan Anggrek nomor 35 Surabaya. Jumlah per kliennya itu 59.400.000. Dan untuk contohnya kategori R, lanjut pada halaman selanjutnya, halaman 63. Di sini terdapat hasil konfirmasi. Saldo menurut konfirmasi, selisih yang dilaporkan itu dilihat pada halaman sebelumnya, di mana saldo menurut konfirmasi berapa saja yang mendapat respon dan responnya itu cocok, dan berapa untuk kategori CB, dan berapa juga yang memiliki perbedaan respon untuk kategori RD, dan juga di mana saldo menurut konfirmasi jumlah konfirmasinya itu mendapatkan 2, di mana kategori CB itu ada pada kategori cocok pada PT Bengkulu dan juga PT Kelapa. Dan untuk jumlahnya itu ada 96.150.000. Dan untuk selisih yang dilaporkan itu kita dapat 5, yaitu ada kategori RD, Toko Flamingo, dan juga PT Horas, dan PT Jambu, dan PT Manggis, dan juga PT Sirsak. Kita jumlahkan selisih perbedaannya, kemudian kita taruh di kolom jumlah. Hasil dari jumlah konfirmasi itu kita tambah. Saldo menurut konfirmasi ada 2, ditambah dengan selisih yang dilaporkan ada 5, jadi hasil konfirmasinya itu ada 7. Untuk jumlahnya sama, kita jumlahkan. Dan untuk mengetahui persentase tahun berjalannya itu, yaitu dengan cara pada kolom jumlah saldo menurut konfirmasi yang berjumlah 96.150.000 rupiah, kita bagi dengan total piutang usaha sebanyak 890. Lanjut ke jurnal penjualan, di mana kita dapat hasil dari parinya itu kita lihat di halaman 61. Jurnal koreksinya itu ada penjualan, retur penjualan, dan juga retur penjualan. Kita jumlahkan untuk penjualan di posisi kredit sebanyak 115.200.000 rupiah, dan untuk retur penjualan di posisi debit 19.200.000 rupiah. Dan untuk mendapatkan per auditnya 2019 untuk kategori penjualan, yaitu per klien 2019. Pada halaman selanjutnya masuk ke schedule uji pisah batas penjualan dengan meminta hasil-hasil dari data-data yang ada pada modul 2 untuk surat jalannya, nomor fakturnya, tanggal dan nomor faktur penjualan, nama pelanggan kita. Tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.